Project GTR GT3 ini orang telolet. Wow, bentar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi di Bandung. Dan ini by the way tempat baru ya. Jadi kebetulan di Bandung ada tempat baru kumpul buat yang pehobi mobil, kayak yang ntar lu lihat di parkiran nih, banyak mobil IMX Hub ya. Yoi, namanya IMX Hub, dan iya sesuai dengan namanya ini kerjasama bareng sama IMX ya. Betul. Jadi di sini bakal banyak orang yang hobi modif. Ini kayak aku nggak tahu ya, pop up store atau gimana? Kayaknya nggak pop up store juga ya. Karena pasti nanti bakal ada mobil-mobil yang display di sini. Ini bakal tempat-tempat ngumpul sih. Iya, tempat-tempat ngumpul. Katanya sih mereka pengennya kayak tiap minggu tuh rutin ada yang ngumpul mobil di sini gitu. Karmit Gitu, biar ya mengaktifkan lagi permobilan Bandung. Kan. Nah, ini gue parkiran rada banyak nih, sama ada yang lumayan spesial di parkiran, tapi kayaknya ntar aja ya kita kesana ya. Parkiran spesial, di display dalam juga spesial. Display juga spesial. Kayaknya mendingan kita dalam dulu aja ya. Dalam dulu, karena yang lebih penting di dalam. Penting dalam. Yuk, let's go. Kalau masuk hari ini, kebetulan displaynya terakhir hari Minggu ini. Hari Minggu dari kemarin pas pembukaan tuh hari Kamis. Iya benar, hari Kamis. Nah, pertama nih ini Murcielago nih. Ini Murcielago. Benar. Kalau saya ini bener, ini LP640. Kenapa gue tahu ini LP640? Mesinnya 6,5. Oh iya. Kalau yang original Murcielago yang asli itu 6,2. 480 horsepower. Yang LP640 ini dapat yang evolusi 6,5 liter. Benar. Ya. Nah, bodinya nih Premier 4509 kalau nggak salah namanya, ya body kitnya. Kayak kalian pernah lihat beberapa di foto-foto kita yang pakai body kitnya. Ya kalau lu tahu ceritanya, basically dibeli sama Garasi Drift buat gantiin Mona Lisa yang kebetulan sekarang ada di iya itu. Dan lucunya ya, Yes ya. Katanya ini bakal jadi project drift. Oh, ngedrift ya, sama kayak Drift. Daigo Saito. Iya, Daigo Saito kan pakai Murcielago juga. juga. Iya, benar. Nah, cuma kan kalau si Daigo Saito kalau nggak salah pakai kitnya LB kan? Benar. Seinget gue sih kit LB. Ini likely kayaknya nggak pakai kit LB sih kalau dari yang gue. Ya, pokoknya kita tunggu jadinya aja ya. Jadinya aja sih. Kayaknya ide yang cukup menarik. Karena Murcielago bukan mobil yang gampang buat di drift. Benar. Kalau misalnya gini, gue bilang aja ya. Lu kalau udah mulai ngeselin pakai Murcielago, lu berdoa aja sama Tuhan. Ini mobil nggak pemaaf sama sekali. Benar. Tapi ini menarik sih ya. Maksudnya kayak bisa jadi dibilang supercar pertama di Indonesia ini pakai buat khusus drifting nggak sih? Iya sih. Iya kan? Kalau di luar negeri kan udah banyak. Udah banyak. Murcielago, LFA ada. 599. Oh iya, iya, benar. Federico Scherifo. Enggak, bahkan ada 86 yang pakai mesin 458. Ya, GT458. Betul. Nah, Indo punya ini Murcielago. Ide menarik sih. Ya, Murcielago juga ada sih. Iya sih. Tapi oke lah. Di belakang juga ada yang menarik juga nih. Let's go, kita ke belakang. Belakang mana, Yas? Espresso. Salah satu mobil yang dibenci oleh banyak petrolhead di Indonesia. Kalian juga nggak suka sebenarnya. Iya kan? Nah, cuman ini tuh lucu sih tapi ini. Ini modifannya Ala Katana. Jimny dong, Pak. Jimny. Ya, ini modifannya Gofar Hilman. Jadi dia tuh istilahnya dia tuh punya misi untuk bagaimana caranya biar espresso ini tidak dibenci. Terus dia dibikinlah Jimny di depannya. Muka-muka Jimny, tapi ini nggak plek-ketiplek sama Jimny ya. Iya sih. Agak custom dikit ya. Iya. Ini konsepnya lucu sih. Iya. Tapi yang tetap gak suka. Ya, tapi bagus ya. Segini masih lumayan loh. Masih lumayan sih. Tapi yang orang suka tuh satu ya. Dalamnya pakai fabric ini. Fabrik 80-an. 80-an ya, bis ya. Oh iya lagi. Iya kan? Fabrik bis. Jadi joknya kan nyolong dari Kramat Jati. Enggak dong. Enggak ada dari Budiman. Nah, oke, lanjut sebelah sini. Nah, ini RX-7 pakai body kit Tailside. Kalau kalian inget Fast and Furious Tokyo Drift ya. This is the exact body kit. Tailside kan? Tailside ya. Tailside yang apa gitu gue lupa. Di tailside. Pokoknya kalau lu ngomongin RX-7 tailside, yang lu inget pasti bakal yang ini. Betul. Yang punya Han di Fast and Furious. Iya, biasanya dia duduk di sini sambil ngemil. Yoi. Ya itulah emang ciri khasnya. Kalau nggak kebalik terus kebakar mati. Jangan dong. Enggak, tapi kan hidup lagi ya. Kan dia pakai LFA dia, pakai LFA dia. Iya kan, hidup lagi. Oke. Ini kalau nggak salah udah bukan rotor kan mesinnya kan? Iya, mesinnya ganti pakai small block V8 LS2. Betul. LS2 apa? LS2. Pokoknya mesin LS aja. LS2 yang 6,2. Betul. Ya. Basically pakai mesin Corvette. Yes. Nah, jadi karena RX-7 itu dibilang kayak Corvette C5. Nggak salah sih. Corvette C5. Iya benar. Corvette yang udah nggak pop up kan ini ya? C5 ya? Iya kan udah nggak pop up kan? Nah, gue bahas ini belakangan. Oke. Jadi dulu
kita bahas balik lagi ke Lamborghini Lamborghini berdewas, lagi. Yas. Pelan-pelan. Nah, ini ya, kalian lihat waktu itu di mana di IMX vlog lah. kita ya. Karena kan di launchingnya pas IMX, IMX ya. ya IMX 2025 kemarin kan. Nah, gue baru sadar bahwa ini base-nya ternyata Aventador Roadster. Ini tuh kalau nggak salah, seingat gue salah satu roadster pertama yang masuk ke Indonesia. Oke. Jadi mobil ini udah berubah hidupnya berapa kali udah nggak tahu. Iya lagi. Ya kebetulan hari ini display. Nah, kebetulan yang display sini nih sekitar sebulan ya kalau nggak salah ya. Ada Kalau sekitar nggak salah sih sebulanan, begitu, cuman kalau yang Kalau yang Murcielago itu kalau sampai mau dibikin, hari Minggu. sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Nanti dipulangin. Yes, ya. betul. Jadi ini sama apa ini sama kayak yang di mana di IMX kemarin. Nah, yang menarik ini yang sebenarnya gue kesini pengen lihat ini GTR Nismo GT3 ya. Nah, lu kalau lihat di sini ya, ini kan setir kiri ya, ya nggak? Betul. Kelihatan nggak setir Iya, kiri setir kan? kiri karena ini kelihatan. Nah, ini dia. Tapi GTR Nismo GT3 pertama itu setir kanan. Jadi ceritanya Project GTR GT3 ini orang telolet. Wow, bentar. Kenapa jadi war antara telolet sama rev ini ya, boy? Iya, Bang. Ya itulah Ada aja di culture Surabaya. mobil di Indo tuh kayak gitu lah emang. Oke, lanjut ya. Jadi Project GT3-nya Nissan waktu itu sebetulnya yang mulai bukan Nissan sendiri, tapi tim dari UK. Namanya RJN Motorsport. Itu kebetulan dia divisi motorsportnya Nissan di UK yang operasiin 350Z GT4 gitu. Mereka memutuskan oke, kita coba aja modif dulu GTR biar bisa ikut GT3 karena mereka lihat bahwa GT3 itu udah mulai naik gitu pamornya. Iya. Nah, karena di UK makanya segera Setir kanan. setir kanan. Nah, maka dari itu kenapa GTR GT3 pertama yang tahun 2010 kalau nggak salah 2010-2011 itu setirnya setir kanan dan operatornya benar-benar full RJN Motorsport. Tim yang sama yang by the way yang ngoperasiin GT Academy. Oh, sama tuh ya. Pantesan mobilnya kayak nggak GT ini. Academy actually dioperasiin sama RJN Motorsport di UK. Jadi setelah mereka lolos audisi, mereka langsung dibawa sama RJN buat ikut yang GT4, habis itu naik GT3. Nah, Nissan ngeliat ada potensi nih. Karena ngeliat ada potensi, akhirnya RJN dikontrak jadi basically tim factory-nya Nissan. Dan Nismo sendiri yang handle bikin GTR GT3. Maka itu ya udah jadi setir kiri. Kiri, iya. Ya. Ini udah ini ya. VR36, Udah. VR38. Iya. VR38, jadi sama speknya. Udah bawaan lah ya. Nah, cuma karena ada yang namanya balance of performance, ini semua performanya dibalance. Jadi walaupun dia tenaganya 500 walaupun dia bisa kayak 600 horsepower kan kalau di GTR Nismo bisa kan ya? 600 Apa 1000 aja bisa? Ya. Tapi ini di limit kayak cuma sekitar 500 anywhere dari 500 sampai 550 horsepower tergantung sama balance-nya juga. Karena regulasi kan. Karena regulasi supaya semua mobil GT3 itu lap-nya sama. Dan si BOP ini balance of performance ini begitu saking berhasilnya sekarang kalau lu lihat balapan yang paling populer, balapan sports car paling populer itu ya kelas GT3 gitu. GT3 iya benar. Ya. Nah, ini yang yang pre-facelift. Jadi yang facelift itu yang terakhir tuh 2018. Udah habis itu yang terakhir tadi yang 2017-18 itu masih dihomologasi sampai tahun ini ya. Yang itu masih sampai tahun ini ya. Yang ini udah nggak homologated buat kelas GT3 tapi bisa dipakai buat udah bisa masuk kelas yang historic racing. Ceritanya kalau yang ini tadinya bekasnya tim Tyson. Bekasnya tim Jepang Tyson. kan? Ya, tim Tyson buat Super GT season 2014. Ini GT 300 kelasnya, ya. Nah, sayangnya yang ini prestasinya kurang bagus. Tim Tyson waktu itu kondisinya lagi nggak bagus. Jadi cuma dapet 3 kali finish point, terus 2 kali classified, sama selebihnya retired, ya, dari satu season 2014. Dan tim Tyson akhirnya mundur dari Super GT. Kalau nggak salah balik lagi kapan tim Tyson? Tahun ini ya? Iya. Tahun ini pakai 296. Iya, 296 GT3. Balik jadi Ferrari lagi. Dulu karena tim Tyson dulu customer Ferrari. Itu ceritanya panjang. Panjang ya. Tapi dan dia berakhir di Indonesia. Berakhir di Indonesia. Cuma gue masih pengen lihat ini ke track. Sama ini ngeliatnya cuma di Ya semoga aja turun di Sentul atau di Mandalika sih. ya Udah, ini kita ke depan juga masih banyak mobil banyak, soalnya. masih Oke, banyak. ke depan ya. Yuk. Let's go.
Nah, sekarang kita di luar nih, di Naripan ya? Ya di depan, ya di Jalan Naripan. Jalan Naripan ya? Emang lokasinya dia di Jalan Naripan. Jalan Naripan nomor 30. 30 ya? Lebih tepatnya, benar. Kok saya tahu ya. Kalau misalnya lapar ada Jatinangor House, bisa Jatinangor House. Enggak lah, kan kita ke sana tuh ada makan aja ya? ada mie turbo di sana katanya. Mie turbo. Betul, Mie turbo punyanya. kita nunggu di situ. Iya, betul tuh kan. Ya Nah, udah. ya sebetulnya yang lucu ya. IMX Hub di situ kan ya? Benar, ini MX Hub. Nah, di sini Di sini Garage Auto Works. ada Terus bengkel. terus di ujung sana belok ke kanan ada ada Bandung Bandung Auto Auto Butik. Nah kan lucu kan. Jadi daerah sini tuh daerahnya para petrolhead Bandung. Udah lanjut kita lihat. Lanjut. Nih, Ini modif-modif ada- ya. Ini W210. Tahu gak sih? Sebenarnya kayak standar gitu. Oke, berapa? Sebenarnya cakep. Emang ya. Mercedes Period sama period Brabus lah period ya. korek lah. Iya. Oke, Ini nih yang merah nih, Yas. Nah, Ini jadi ingat ini Yas, touring car, Yas. ya, 850 kan memang yang dipakai di BTCC kan 850 ya. Iya, ini mobilnya EZ car ini kan? Nggak EZ car maksudnya kayak tipe kode tipenya gini kan? Ini 850R. Tapi gua nggak tahu apakah ini R asli atau enggak ya. Enggak sih kayaknya. Nggak tahu. Tapi lucunya peleknya pelek. Ini pelek apa, Yas? C70. Oh, 70. Oh, malah C70 lucu juga. Nah, kalau yang nggak tahu C70 itu versi cabriolet dari kalau nggak salah S40 ya. Benar. Jadi apa Volvo actually punya mobil cabrio lucunya. Jadi peleknya C70. Ini 850. Kalau yang 850R dia pakai mesin 5 silinder. Mesin 5 silinder yang sama yang nantinya dipakai di Ford Focus RS Mark II. Oh iya benar. Yang kebetulan kita sudah review jadi lihat Di sini ada. Nanti Nah, ada itu turbo dia. gauge lagi. Turbo gauge. Ntar gua masukin footage-nya. Awas. Ada turbo gauge punya turbo gauge. Turbo gauge. Awas masukin. Nah, tapi di sini ada yang menarik ya. Nggak tahu. Orang melihatnya menarik aja. Seal lagi. BD seal dan dimodif. dimodif. Itu apa ya? Oh, 86. Wah, ini 86. Ntar kita lihat dulu. Oh, standar dia body kitnya. Enggak modif. Ini apa? Berisik banget ya. Oke, lanjut. Ini ada BD seal. Lucu ya. Enggak, ternyata BD seal emang paling bener tuh dimodif ya. Ya sih, ya. Soalnya kalau nggak dimodif itu asa bulat pisan. Ya. Ini kayak ini pakai Airsus, cuman Iya. ada satu yang bukan disayangkan, mungkin kayaknya Apa? belum deh. Belum BBK pelek ininya. Ya lagi masih brake doang. Masih B doang. Brake doang. Ini BTW makin rame ya makin siang nih. Ini jadi berasa ini ya, berasa di Buna ya. Iya lagi. Iya lagi beda Iya Buna kan? lagi. Kayak di Buna kan. Iya. Oh, Bunanya Bandung di Naripan ternyata. Banyak makanannya aja soalnya. Banyak makanan, bener tuh, rame Di kan. Naripan di bawah tuh betulan. Oh iya, lagi itu enak sih. Enak tuh. Ada wah. Ini kelas. Nih C-Class C-Class itu juga C-Class ya, tapi kok beda ya? Ada spoilernya ya? Nah. Hah? Ini kok C-Class tapi ada wingnya ya? Ini maksudnya gimana ya? Tadi rada digas rada ngagerung juga sih yang ini mah. Iya. Dulu kita bahas sih menarik Ini sih. real, ini real. Ini C-Class apa ya? Ya. Black kok hijau ya? Black kok hijau? Foto sponsornya kuning ya, tolong ya. Foto promosinya kuning ya. Oh betul. Iya lagi. Foto promosinya. Oke, gimana ya? Jadi ini C63. Black, ini CLK, SL. Ini Black Series keempat. Black Series keempat setelah SLK nggak banyak yang tahu. Masalahnya ada Black Series ya? Ada SLK Black Series tahun 2006. Di sini nggak ada. Oke. CLK Black ada di sini. Oh iya. SL Black kalau kalian tahu ada. Iya, pasti Udah pernah ada. photoshoot. SLS apa lagi? Enggak, abis itu ini. Oh iya, ini dulu ya. Ini dulu, dan ini yang paling banyak di Indo. Kalau nggak paling banyak kedua setelah GT Black ya. Jadi Oh, abis iya. ini ya SLS Black, my absolute favorite SLS Black my Betul. beloved, sama GT Black Series. Basically kelas C63 tapi punya masalah emosional. Kenapa? Marah-marah mulu. Oh iya, dia mesinnya V8 dan berisik banget. Sebenarnya bukan masalah berisiknya. Apanya? Berisiknya sama. C63 standar sama Black Series sama berisiknya. Jadi yang bedain apa ya? Dia tiap lihat tikungan berasap. Oh iya, licin dia istilahnya belakang licin. Licin. Basically belakangnya dia kasih oli terus. Bannya tuh dikasih oli. Karena iya, emang dia kan overpower kan. Berapa horsepower ya? Sebenarnya cuma 500-an doang ya? 510 doang. Karena C63 terakhir yang pakai mesin M156 6,2 liter. Benar. Ya 6,2 tapi bilangnya 6,3. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya, ini sebetulnya masalah historis. Karena dulu Mercedes pakai mesin 6,3 liter V8 di AMG pertama, si yang 300 SEL yang Road to South.
Oke, lanjut. Lanjut depannya deh. Jerman lagi. R8 V10. Nah, ini R8 V10 yang masih pakai gearbox Artronic. Oke. Ini R8 V10 Mark 1 pre-facelift. Gampang bedainnya. Kalau Mana? yang facelift, lampu depannya itu si DRL-nya nggak begini. DRL-nya tuh gitu. Oh iya, iya benar. Ya. Kalau yang pre-facelift dia masih di bawah doang kan. Kalau facelift itu dia panjang, LED-nya Oh, lebih iya. lebih gitu. Iya benar. Nah, kalau yang facelift kayak yang punya salah satu kenalan kita di Jakarta, itu pakainya udah pakai yang gearbox S-tronic yang dual clutch. Kalau ini masih pakai Artronic single clutch, robotis manual. Ini tuh kayak gearbox F1 nya Ferrari, cambio Corsanya Maserati, terus e-gearnya Gallardo. Basically ini gearboxnya Gallardo sebenarnya, karena kan ya orang mesinnya juga sama nggak sih? Gallardo Iya. 560, cuma di situ. Oke, lanjut lagi guys. Ini Lanjut makin lagi. rame nih. Rapih banget. Tadi saya datang sih masih sepi itu. 350Z 350Z yang cabrio. Roadster apa cabrio sih nyebutnya? Roadster ya. Semua Z itu Z yang atap terbuka tuh semua roadster. Roadster nyebutnya ya. Tapi ini speknya cakep sih ya, si kanvasnya merah. Cuma ini tuh kalau misalnya atapnya tutup tuh kayak orang pakai Kerudung. pakai wig gitu tuh. Nggak kayak pakai kerudung sih ya. Makanya Jadi- cakepan dia kalau atapnya dibuka. Bagus dibuka. Karena bentuknya agak aneh sih bentuk ininya ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Kayak di depan tadi yang berisik-berisik tuh. Wah, ada expander guys. Alamak. Wow. Oke, lanjut. Ini ada Z4 E89. Pernah nggak tahu ini repaint kayaknya? Iyalah, warna repaint ini, Mirip iya. Atlantis Blue-nya BMW. Cuman yang bikin menarik adalah Ambles. ambles miring. Ambles Jadi- miring banget. Kalau beberapa orang nyebutnya apa ya? Pengkang. Pengkang. Mun pengkang lamun megang mangan hiji. Iya, ini semuanya. Emang pengkang semua. Iya betul. Chamber gang. Static for life. Gasruk serak gitu kan. Oh, gitu. Iya, serok. Tapi enggak, mana bisa tebak kayak sini berapa derajat miringnya? Iya. 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 Ada sih. Bisa derajat. Enggak tahu berapa lah pokoknya. Ya yang penting ini kita bahas yang ini nih. Nah, ini Aventador paling sering keluar di Bandung. Paling sering ketemu juga. Sering ketemu, tapi surprisingnya salah satu yang paling sehat. Benar. Waktu orang nyoba. Oh, Tias pernah nyoba Aventador ini, Yes? Enggak, tapi dibanding Pernah sama yang- naik. dibanding sama beberapa yang lain, ini considerably kondisinya paling enak, paling sehat. Karena sering dipakai. Sering dipakai. Betul. Itu dia. Interior juga paling enak nih. Coklat. Jarang kan Aventador interior Oh, iya. coklat. Interiornya, bentar. Tadi mana bilang interiornya paling enak karena coklat, bentar. Gimana maksudnya, Yes? Enggak gua makan sih. Tapi kan nggak enak. Kalau gitu nggak enak namanya, Yes. Bukan paling enak, paling paling inilah apa? Bukan matching color apa? Good spec lah. paling berkelas. Paling good spec lah. Oke, ini Cayman kalau nggak salah roket bannya Pandem atau apa gitu, lupa Yang tahu, apa, tolong tulisin komen di bawah. di bawah. Gue salah ya. Nah, ini gue bilang ya, hot take ya. Tolong stop sama modifikasi 911. Sudah waktunya kita modifikasi Cayman. Iya lagi Cayman jangan dimodif ya. Jarang banget. Waktunya kita modifikasi Cayman. Sudahi modifikasi 911-mu. Cayman udah murah loh yang ini aja. Kayaknya nggak nyampe SAM deh. Enggak, ini berapa? Lihat 700 800 udah dapat. Kita sempat jual 700. Iya lagi. Makanya sekarang banyak yang diacak-acak ya. Karena harganya udah mulai murah. Tapi hati-hati. Begitu Kenapa? udah mulai yang diacak-acak, Ah. yang tidak diacak-acak yang kondisinya masih mulus. Yang standarnya udah mulai jarang loh. Itu makanya. Kayak di Jakarta ada satu warna kuning yang masih standaran. Kuning setahu ada orang. berapa? Gue sempat ketemu berapa kali. Iya kan? Kita mah harus mulai apresiasi juga Iya. Cayman yang standaran. Itu dia. Apaan tuh? Oh, golap. Belah kanan nih ada mobil pejabat nggak sih? Yang pejabatnya ambles. Tapi gue suka sih ya, bipu-bipu gini cakep sih. VIP Ini style. crown ya. Crown. Ini yang menarik. Ini Levork. Levork alias. WRX Wagon. Ini pakai body kit apa ya? Tahu nggak ya? Nggak tahu. Ini nggak sih? Apa sih? Itu lupa namanya kemarin tuh kayak Omobi pakai tuh. Lupa. Ini ada gede banget tulisannya Cool Oh, Cool Racing. Racing. Oh, yang Cool Racing waktu itu di Yang di MX, iya, yang Nah, juga. nggak kelihatan flash sih, jadi gue lumayan suka body kit yang nggak terlalu flash, yang nggak lebay-lebay banget ya. Cakep sih. Itu ya hari ini. Terus masih ada lagi di sana, ada beberapa mobil reguler. Tadi kayak ada E-Class, terus ada E30 depan tuh. Benar. Tapi ya so far Ya itulah hari ini yang dulu datangnya, yang datang hari ini. Nggak tahu ya, mungkin nanti kalau misalnya ada lagi yang aneh-aneh lagi datang, kita lihat lagi aja. Ya. Oke, jadi sekarang kita nikmatin dulu semuanya. Ini dia sinematiknya. I'm in the feel like I'm on your tongue. I'll fit you for free. No, you can't get on my song. I'm perk right now, I'm calm. I got two bitches, they get along. I got niggas with brothers that shoot up your home. You type on the internet, come to the streets, see what you want. No, we can't meet, you like and you gone. Bitch, I'm a
Oke, jadi sekian dulu hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Jangan lupa seperti biasa komen di bawah apa yang kalian suka hari ini. Klik like, subscribe kalau kalian belum. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye.